Dari mana Pak? Dari annual report, pakai data Osiris namanya. Data Osiris itu nanti seperti apa Pak implementasinya? Langsung dicariin, Anda langsung download Excel-nya, gitu ya. Oke, mari kita coba. Pertama login. Ini punya Politeknik Negeri Batam ya, Osiris Poltek Batam gitu ya. Ini ada videonya kok. Tapi kalau yang versi saya mungkin Anda udah tahu. Login di sini gitu ya. Nanti saya berikan ID passwordnya ya. Oke. Nah, jadi di sini itu teman-teman, kita bisa mengidentifikasi atau kita bisa mencari kebutuhan riset kita. Pak, saya pengen meneliti perusahaan se-Asia Tenggara, Pak. Nggak hanya Indonesia saja. Caranya gimana, Pak? Berarti download laporan di BI, download laporan di Malaysian Stock Exchange, download laporan di Singapore Stock Exchange, gitu ya, Pak ya? Kalau dulu ya. Tapi dengan ini Anda bisa memanfaatkan namanya tabulasi data, database yang kita udah berlangganan gitu ya. Karena di Kepri sendiri saya yakin ini yang punya cuma Polibata gitu ya. Dan aksesnya langsung diberikan sama mahasiswa ya. Kalau di kampus-kampus lain itu Anda harus datang dulu ke perpusnya gitu ya. Anda harus datang dulu ke pengelolanya, Anda request dulu by mail datanya apa sesuai kebutuhan. Jadi teman-teman di sini bisa setting gitu ya, atau teman-teman bisa melakukan yang namanya identifikasi. Contoh di sini, saya pengen ngatur, misalnya penelitian saya itu di BI, yang menjadi objek saya adalah perbankan. Berarti di sini saya tinggal ngatur location-nya, world, country-nya. Nanti kan kalau di BI Indonesia kan, Oke, saya pilih negara di sini. Indonesia. Oke, Indonesia gitu ya. Sudah masuk Indonesia berarti saya tekan OK. Berarti sekarang data atau perusahaan yang publish atau listing di Indonesia itu ada berapa? Tengok di bawah sini teman-teman. Ini adalah saringannya. Nah ini ya. Saringannya ada berapa? 950. Oke, ada 950. Apa tuh 950 itu? Baru? Perusahaan. Oke, Anda kadang-kadang kan nggak mau semua perusahaan. Anda kadang-kadang kan maunya sektornya aja. Sebenarnya Anda bisa semua bursa itu bisa aja. Bahkan bursa luar. Terus Anda atur namanya apa? Industrinya, ya. Nah, industri Classification. Misalnya saya pengen sektornya itu perbankan. Perbankan berarti saya ketik finansial. Saya checklist semua di sini. Terus dia pindah, terus saya klik. Kalau tadi saya pengen bank, saya saring lagi di sini. Nggak ada ya. Oh ini ada. Saya tekan OK gitu ya. Oke, kalau sudah saya saring, kan ada bank ya. Ada berapa perusahaan perbankan? 70. Ada 70 sampel. Oke. Dan saya view result. Ada nggak di sini datanya? Apa ya di sini sebelah kiri ini nama-nama perusahaannya? Mandiri. Apa nama perusahaannya di sebelah kiri?
Bank. Ya itu perusahaan perbankan yang 70 itu tadi. Ada PT Bank Rakyat, PT Bank Mandiri, Bank Syariah, Bank Permata, semuanya bank perbankan yang listing di Bursa Efek mana? Bursa Efek Indonesia. Saya pengen cari aja variabel yang pengen saya mau itu apa? Variabel keuangan ya. Saya add, gitu ya. Ini saya hilangin dulu. Oke. Di dalam analisis laporan keuangan kita udah belajar rasio apa saja kalau perbankan. Contoh misalnya kayak tadi ROA, misalnya, ya. Contoh yang tabulasi ini kan ROA kan? Saya cariin untuk Anda. Saya pengen cari ROA, bisa saya ketik ROA, gitu ya. Cari variabelnya, keluar nih, gitu ya. Berarti ROA using net income. Penelitian Anda berapa tahun minimal? 5. Nah, berarti dari tahun berapa tuh? 2020. 21, 22, 23, 24. Ya. Itu kan? Anda tinggal bikin oke. Terus oke lagi. Udah. Jadi dia nanti akan munculin ini kayaknya persentase dia nggak bisa. Nah, kita ganti jadi ROA pay ratio di sini return on asset. Asset ratio absolute nih ya. Ini apa nih teman-teman? Ya itu ROA selama 5 tahun. Terus Anda tinggal ekspor aja ke Excel. Jadi kan tadi saya pengen perusahaan perbankan di mana? Di Bursa Efek Indonesia. Ada berapa? 70. 70. Berarti tinggal saya data apa yang saya ekspor? Return on asset selama 5 tahun. 5 tahun. Bisa nggak lebih dari 5 tahun? Bisa. Tinggal Anda download Excel-nya. Ini ya. Ini Excel files ya, sudah. Berarti sini export gitu. Oke. Next. Tinggal Anda tunggu saja persentasenya sudah. Ini dia datanya. Nah ini harus dihitung satu-satu dari laporan keuangan di copy satu-satu. Enggak. Jadi pakai apa? Osiris. Oke. Ngerti ya pakainya ya? Oke. Kalau tidak ngerti, ada videonya di dalam ilmu. Oke? Atau si Nadia tadi udah video saya. Pak, izin bertanya, kalau misalkan di BI itu ada perusahaan yang dia nggak ngupload laporan keuangan 2020 gitu, di OTC ada atau nggak ada, Pak? Ada atau nggak ada teman-teman? Jadi nanti kalau tidak ada dia akan seperti ini. Tengok BTPN Syariah, ada NA. NA itu apa? Nggak ada. Gimana dia mau ngitungin? Nggak ada, dia nggak publikasi. Nah, not NA kayak ini ya, ini PT Cahaya Sejahtera Tbk ini adalah perusahaan finansial, tapi nggak ada nih. Berarti kita apain PT ini? Kita outlier namanya. Outlier. Kita hapus gitu ya. Jadi kalau misalnya tengah-tengah nggak ada gitu ya. Misalnya selama 5 tahun terakhir, nah ini kayak PT Avista Tbk nih, ya. Adanya dia cuma 2 tahun terakhir. Kita apain? Kita outlier ya. Nah outlier itu maksudnya itulah nanti sampel yang benar-benar bisa kita pakai. Kriterianya ada berapa? Bagus sekali tadi pertanyaannya ya. Bisa pakai Osiris ya yang data sekunder. Osiris. Pokoknya itu
nama dewa Mesir lah. Osiris, Obelix lah. Semuanya ada di sini ya. Contoh misalnya apa? Semua rasio yang Anda pelajari di analisis laporan keuangan, di sini ada. Opini audit ada, cash flow ada, semuanya ada. Z-score ada ya. Dan lain-lain, teman-teman. Yang data sekunder, yang data primer yang tidak ada lah. Kecuali variabelnya variabel unik. Contoh unik itu kayak mana, Pak? Contoh misalnya gender CEO gitu ya. Atau misalnya koneksi politik gitu ya. Atau misalnya apa lagi? Misalnya ya pokoknya yang sifatnya unik lah variabelnya. CSR misalnya, CSR nggak ada ya. Tata kelola good government nggak ada. Oke. Itu kan variabel namanya non financial data kan. Nah, yang di Osiris itu financial data. Nah, financial data apa aja ada. Kalau ndak ada ya berarti Anda lihat rumus nyarinya apa. Ya di semua angka di laporan keuangan ada. Di laporan keuangan itu kayak mana Pak? Kayak kas, piutang gitu, ada semua. Tinggal Anda tentukan rumusnya. Kita sudah ketinggalan satu pertemuan kemarin nggak masuk, teman-teman. Ya. Oke, berarti masih topik tentang regresi berganda. Yang data sekunder silakan angkat tangan. Oke, lumayan ya. Yang di sini